Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Sosiologi. Ya, di KKN kali ini saya mengambil tematik program inovasi pembelajaran anak sekolah saat COVID-19. Visi dari kegiatan ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk memanfaatkan gadget sebagai sarana belajar, media belajar melalui aplikasi rumah belajar selama belajar di rumah. Sedangkan misi dari kegiatan ini yaitu untuk mengenalkan manfaat lain dari gadget yang bukan hanya untuk bermain game tetapi bisa untuk dijadikan sebagai media belajar dan untuk menumbuhkan kesadaran siswa bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, karena bukan dijadikan sebagai alasan untuk mereka tidak belajar. Ya, di kegiatan KKN ini saya lakukan di daerah Kanigaran, Kota Probolinggo, yaitu tepatnya di RT 5 RW 2 Jawa Timur. Mengapa saya memilih daerah ini? Karena di daerah ini itu terdapat fasilitas wifi gratis yang telah disediakan oleh pihak KIM yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk membantu kegiatan belajar mengajar saat pandemi COVID-19 ini, terutama di RT 5 RW 2. Karena semenjak pemerintah menerapkan kebijakan untuk belajar di rumah, banyak siswa terutama pada siswa sasaran yang saya bimbing, mereka menganggap bahwa ini merupakan waktu liburan, bukan untuk belajar, sehingga mereka habiskan waktunya untuk bermain game online maupun kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Sehingga saya berpikir untuk membuat inovasi belajar supaya dapat menarik minat siswa untuk belajar dan untuk semangat belajar kembali. Selama kegiatan KKN ini saya sesuai dengan roadmap yang sebelumnya telah saya buat, yaitu di minggu pertama saya melakukan observasi lapangan dan minggu kedua melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa untuk mengetahui permasalahan apa dan saran atau maunya orang tua itu bagaimana terhadap pada siswanya, supaya kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Dan minggu ketiga yaitu melakukan pendampingan siswa dan pengenalan aplikasi. Dan minggu keempat dan kelima mulai melakukan atau memberikan metode inovasi pembelajar melalui media belajar online pada siswa, yaitu dengan membuat akun dan mulai mengimplementasikan. Dan minggu ke-6 ini saya melakukan evaluasi kegiatan yang selama ini sudah saya lakukan dengan orang tua siswa dan siswa sendiri. Dan minggu ke-7 ini saya mulai melakukan penulisan laporan dan menyusun laporan. Ya, kontribusi kegiatan KKN ini pada sasaran sebelum dilakukannya pelatihan dan pendampingan pada siswa, mereka belum mampu mengoptimalkan dengan baik dengan adanya sarana yang telah disediakan untuk mereka. Dan hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada minggu keempat, 5 dan ke-6, di mana mereka mulai mampu mengoptimalkan dan mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik, dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang sebelumnya mereka hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game online dan melakukan kegiatan lainnya yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Namun di seiring berjalannya waktu mereka mulai sadar yang sebelumnya mereka acuh tak acuh untuk mengikuti kegiatan ini, namun seiring berjalannya waktu mereka mulai menyadari bahwa kegiatan ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat bagi dirinya dalam menjalani proses pembelajaran selama di rumah. Selain itu juga, siswa mendapatkan perkembangan yang cukup baik dari minggu ke minggu. Mereka mampu menyelesaikan tugas dan ujian harian dengan baik dengan memanfaatkan fitur video materi yang
sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dengan kemudahan mengakses di aplikasi rumah belajar itu sendiri, sehingga siswa sudah tidak bergantung lagi dengan orang lain, terutama dengan orang tua maupun dengan diri saya sendiri sebagai pendamping belajar selama 45 hari ini. Selain itu juga, dengan adanya aplikasi belajar ini pada siswa sudah mulai mampu mendapatkan hasil yang cukup baik yang dapat dilihat dari nilai-nilai yang dimana setiap minggunya mereka mendapatkan kenaikan dari 70, 80 hingga 90 setiap minggunya, dan mereka sudah mulai mampu untuk melaksanakan kuis yang setiap 2 minggu sekali mereka dapatkan dari sekolahnya. Progres terhadap siswa atau sasaran ini dapat dilihat yang dimana siswa ini mulai mendapatkan peningkatan dari hasil belajar. Yang sebelumnya mereka tidak memahami materi yang diberikan oleh guru, tetapi dengan adanya aplikasi itu mereka dengan mudah mampu untuk memahami materi yang diberikan, sehingga mereka mendapatkan hasil yang cukup bagus. Selain itu juga mereka sudah mulai mampu untuk mengerjakan sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, karena dengan adanya fitur video itu mereka sudah mulai mudah untuk memahami materi-materi yang telah diberikan oleh gurunya. Kendala dari kegiatan KKN ini yaitu sebelum ajaran baru itu dimulai, saya itu membuat kegiatan yang mengedukasi melalui aplikasi rumah belajar untuk mengurangi kegiatan mereka yang kurang bermanfaat dengan dibuatnya kegiatan yang lebih bermanfaat dengan belajar melalui video yang mengedukasi tapi tetap enjoy dan tidak mengambil waktu mereka untuk bermain. Sedangkan setelah ajaran baru dimulai, kendala atau permasalahan itu mulai muncul pada siswa maupun orang tua, yang dimana orang tua siswa itu dengan dimulainya tahun ajaran baru, kurangnya kesiapan orang tua dalam membimbing siswa, dan yang kedua, siswa dipaksa harus mengikuti sistem pembelajaran online dan tidak diikuti dengan pelatihan penggunaan aplikasi maupun penggunaan sistem pembelajaran online itu sendiri dari pihak manapun, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran online. Dan yang ketiga, orang tua mau tidak mau harus ikut mendampingi dalam proses pembelajaran online selama di rumah, sedangkan orang tua juga memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti mendampingi siswa dalam proses pembelajaran online. Dan dari sistem online itu sendiri melalui aplikasi Google Classroom, tidak adanya feedback dari guru terkait proses kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan pada hari itu, sehingga mereka itu tidak mendapatkan penjelasan sebelumnya terkait materi yang telah diberikan, di mana hanya ada kegiatan pemberian tugas dan siswa wajib mengumpulkan di waktu yang telah ditentukan, sehingga mereka tidak adanya interaksi antara guru dan siswa, sehingga saya memberikan video yang telah disediakan di aplikasi itu untuk dijadikan sebagai sarana pembelajaran, dan mereka mulai memahami materi yang diberikan melalui video tersebut yang dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi rumah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang dimana kegiatan ini sebelumnya hanya dijadikan sebagai selingan untuk supaya siswa tersebut tidak merasakan bosan dalam mengikuti kegiatan ini, yaitu dengan memberikan stimulus pada siswa untuk memotivasi mereka untuk tetap belajar, yaitu dengan cara mengajaknya mereka untuk membuat prakarya
sesuai dengan mereka inginkan. Dengan begitu mereka dapat mengasah bakat yang sebelumnya mereka miliki dalam dirinya. Dengan kita memberikan sarana, mereka dapat mengasah motorik yang mereka miliki. Sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.